Obrolan subuh. Tapi kali Yuka. Seberapa cerdas Yuka? Hal yang masih asing buat aku adalah setiap aku scroll di TikTok mukaku aja. Itu masih asing buat aku. Mukaku lagi. Pam 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 pam. Tidur kali ya? Kan masih belum Yuka. Masih baru Gary sama Thierry son. Kan. Durasi dulu. Durasi ya. Ya udah tidur sana. Mereka nungguin skena ya. Sholat belum, di sini 447 sayang. Aku seingetku adzan di daerah sini itu 3 menit dari jadwal yang ada di HP ku. 3 menit setelah gitu. Biasanya 450, 451 Masih gitu. ada 5 menit. Skena. Tadi nyampe skena. Ya udah gitu aja. Kalau aku, wih berat nih. Bakar rokok nih. Kau orang kedua yang ku unexpect. Orang pertama yang paling ku unexpect karakternya. Kalau Gary kelihatan lah dari live. Orangnya kayak gimana gitu. Ya agak kaget aja begitu ketemu langsung. Tapi sebenarnya udah ku expect Gary itu orangnya kayak gitu. Yuka 180 derajat dari apa yang terlihat di kamera. Kamu terlihat di kamera gimana? Tolol aja. Terus? Kau yang paling pintar di antara kita semua. Di antara anggota yang lain. Mana ada sih? Begitu? Mungkin kalau ada tes IQ, aku yakin IQ kau yang paling tinggi. Kalau ada tes IQ nih, wah, nggak siap buat dipuji dia. Nih, lihat. Pamer ternyata. 127 ya lagi ya. Aku yakin kalau ada tes IQ kayaknya IQ kau yang paling tinggi di antara semuanya. Karena kau yang paling cepat nangkep, kau yang bisa ngelihat a bigger picture-nya. Terus kau yang kalian nggak pernah tahu, obrolan belakang kamera, Yuka itu dewasa. Terus jokes menurutku orang yang pintar ngejokes itu udah pasti orang pintar, kayak Mr. Bean gitu. Itu kan pintar banget sebenarnya. Bin apa tapi dia sampai sekarang aku masih bingung. Itu kan nyebelin kan. Itu kalau nggak orang pintar, itu akan menanggapinya terus-terusan gitu. Dan dia masih bisa nyambungin Bin apa gitu. Ya, tergantung nama bapaknya, anjing. Bin itu nama bapaknya bangsat. Iya kan? Iya. Bapaknya siapa sih? Ya kok googling bisa? Atkinson kali ya. Iya. Bin Atkinson. Karena itulah kalau misalnya kalian ngerasa bahwa Sengkuninya adalah Terison, enggak, dia yang paling licik di antara kita semua. Paling licik sih. Potensi pengkhianat itu paling besar ada di dia, karena dia yang paling pintar, bisa melihat wah ini udah mulai nurun nih, nggak menguntungkan buat aku kabur ah. Itu di Yuka ada. Bedain, gue mungkin cerdik seperti ular, tapi gue tulus seperti merpati, Mas Fe. Orang tulus nggak akan pernah bilang dirinya dia tulus. Lah tulus namanya tulus. Kenapa dikasih nama dia tulus? Terserah bapak ibunya anjing. Penghayatan lagunya bagus loh. Apaan sih? Judgmental banget jadi orang. Heran gua. Terus kalau dibilang namaku tulus, orang tulus gak mungkin bilang tulus. Terus dia siapa selama ini? Aneh. Gak logis ya. Yang kalian lihat kan apa ya?
personanya Yuka adalah L Yuka. No. Jauh bro, sumpah. Kalau beneran kenal itu paling mengagetkan lah. Paling mengagetkan dari seorang Yuka. Jauh dari L. Kupikir memang orang yang nggak berguna aja, orang nggak bisa apa-apa aja gitu. Pertama kali ada di grup, aku masuk di invite ke grup, sadar nggak di sini gak ada Yuka? Iya lagi gak ada Yuka anjing. Dan ternyata malah yang paling pinter nggak ada, bangsat. Aku gak ngerti mas kalau ini ntar orang ekspektasi jangan-jangan si Yuka ngerti ini teknis. Kagak. Ya, Yuka jangan-jangan bisa dongkrak. Kagak, bukan soal itu ya. Mas Pe, mobil dari Raditya Dika masih ada gak Mas Pe? Udah dijual, kau nanya 3 kali anjing bangsat. Bentar. Kau nggak ngerti karena belum belajar. Tapi kalau kau belajar, kau cepat mengerti. Ya mesti dikontenin makanya. Ya udah silahkan. Tuh. Pikirannya duit dikontenin supaya dapat duit, dapat. Enggak, biar mereka tuh kayak gue dari si Yuka belum bisa masak, sekarang udah bisa masak, udah main gitar gitu. Pikiranmu adalah duit. Aku yakin nanti kalau ini udah turun, ngapain lagi temenan sama mereka? Nyari pansos ke yang lain aja lah. Mas, nggak ada begitu. Loyalitas gue nomor 1. Mana teman-teman Dota kau? Pernah kau ajak sini nggak? Emon pernah? Pernah sini? Daya pernah? Ke Apa? season 2? Apa? Season 2? Season 2 ini udah terlalu besar mas Pe. Season 1 aku sering ajak beberapa kali. Iya. Ya. Terus? Season 2? Liburan aku karaoke sama mereka. LC-nya berapa? Mas, karaoke kadang tuh cuma nyanyi mas Pe. Nggak mestilah dengan hiburan-hiburan seperti itu. Nyanyi bareng LC? Wanita hanya satu mas Pe. Siapa itu? Michelle di hatiku. Kalau nggak ada Michelle? Kita pikir-pikir dulu. Apa sih? Arahnya kemana sih? Aku mancing-mancing aja. Kamu mau bawa kemana anjing? Itu sih. Dibilang Vin udah sombong yuk. Bukan udah sombong. Kan memang kalau laki kan temenan begitu guys. Tunggu ada waktu itu. Temenan tetap temenan. Ini nggak ada Gary, nggak ada Thierryson ya. Seharusnya waktu ada Gary sama Thierryson ya. Aku cuma titip aja. Harus ada yang berani nantang Arab. Tentang Arab. Kalau dia salah, katakan salah. Gue bakal bilang dia salah di saat dia mau denger. Kalau dia gak mau denger, percuma gue ngomong salah berapa kali pun bakal dia tetap anggap dia. Memang batu orangnya kayak aku. Maksudnya kayak soal makanan aku nggak. Walaupun Gary bilang kayak gitu, aku bakal cuek. Nggak susah makan juga, makan sayur gitu. Tapi at least ngomong sih kalau aku. Kayak Gary tadi, aku at least ngomong. Didengerin nggak didengerin ya udah. Lebih irit energi mas. Gitu. Katanya Dia selektif mas. Dalam mendengarkan. Dalam mendengar tuh dia selektif. Kalau misalkan dia lagi kacamata kuda ke depan nih, orang ngomong dari samping tuh gak bakal kedengeran. Begitu dia nengok baru, menurut lu gimana yuk? Nah, itu baru kesempatan tuh. itu baru kesempatan tuh. Timing yang tepat. Dibanding nanti gua udah ngoceh, gua gak denger terus gua kecewa. Apa sih lu? Diem. Begitu dia nengok ke sini, tuh liatin. Si goblok gua udah bilangin dari tadi. Kan ada kan orang yang begitu, udah ngasih tahu, begitu kejadian bukannya dikasih tahu lagi di saat dia pengen dengerin, tapi ya lu pikir aja deh kata-kata gue yang sebelumnya, gue udah pernah ngasih tahu lu cuma lu gak pengen dengerin. Itu aku lagi. Itu chance buat sakit hati lebih gede mas Pe. Aku cuma 3 huruf sih waktu itu ke Arab. Kan. Iya kan. Udah itu doang, kan. Makanya kalau pengen menyampaikan sesuatu, di samping pastikan nasihat kita nasihat yang baik, pastikan juga yang menerima itu memiliki kuping yang siap mendengar. Asik, setuju. Maksudnya setuju, aku baru ngeh soal itu. Kalau enggak percuma. Lagi-lagi semua tentang timing. Subuh dulu mas Pe. Coba. Nah udah. Tahu nggak lagu di Stack dari Project Pop? Dia nge-distract siapa? Di Stack. Dirtek. Itu satu-satunya lagu Project Pop yang benar-benar tanpa iringan musik. Akapela dia. Akapela. Itu di album Tua Gapat. Destek, 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 des. Ngapain kalian distek begitu?
bikin kita terganggu, tak lempar sepatu, niruin suara drum Tap. kayak Di stack. iya betul. Di album terbaru terakhir mereka itu ada Negeri Impian. Tuh keren. Adakah negeri impian, negeri harapan, negeri idaman harapan semua orang di sana, tak ada perang. Itu keren juga. Banyak lagu, sebenarnya lagu Project Pop tuh banyak yang keren. Tapi nggak semuanya dibikin video klip aja. Dan aku bisa pertama kali ketemu Ujo Project Pop itu di nikahan temanku kontraktor kaya. Dia jadi MC gitu. Wah, langsung foto bareng aku. Aku sama istri bangga banget bisa ketemu. Mas B, apa rasanya nggak bersenggama selama sebulan? Ada kala ingin menggunakan tangan kiri ada. Tapi aku mikir lagi, ini bakal lama, ya udahlah turun aja gitu. Untungnya gitu sih karena sebenarnya keinginan untuk menggunakan tangan kiri, kalau katanya si Roy itu apa ngocok ya? Ngocok. Itu karena gabut aja, Cuk. Kalau misalnya kau sibuk, nggak kepikiran. Ya aku menganggap ini kan kerja kan. Begitu aku ke atas ya jangan lama-lama, secepat yang aku bisa gitu. Tangan kanan kenapa, Mas? Megang HP kan? Buat bahan. Jangan ditiru guys. Ingat kata dokter Boyke. Apa tuh? Ya, jadi saluran otak kanan sama otak kiri itu ada penyaluran jembatannya itu. Kalau misalnya kalian kebanyakan nonton pornografi, jembatannya itu rusak. Ya 2 minggu sekali oke lah. Tidak ikut ya. Ya kalau misalkan ada kata kebanyakan berarti ada batas amannya Ya, dong. berarti boleh, tapi jangan banyak-banyak. Lupa nanya lagi tuh batas amannya berapa ya? Hah? Tapi aku jujur pernah menanyakan hal itu ke guru agamaku. Di saat terakhir kelas udah mau ujian nasional nih, pelajaran agama. Guru agama aku tuh bilang hari ini nggak ada pelajaran. Kalian boleh bebas menanyakan, karena ini hari terakhir kalian boleh bebas menanyakan apapun yang ingin kalian tanyakan soal agama Islam. Kok diem semua ya? Gak ada yang mau nanya. Aku paling ujung belakang, Pak mau nanya Pak. Pak, coli itu sebenarnya boleh nggak kalau tujuannya supaya kita tidak zina? Dalam artian daripada kita zina, mending coli dong. Aku bilang kayak gitu. Malah satu kelas ketawa nih. Padahal aku yakin itu pertanyaan yang ada di otak mereka juga gitu. Kalau aku ya kayak itu derajatnya mereka inget itu sama kayak level pertanyaan apakah Rich Brian beneran rich? Beneran. Itu aku masih diceng-cengin soal itu sampai sekarang. Tapi dijawab sama gurunya. Jawaban gurunya apa? Dosa itu tidak bisa dibanding-bandingkan. Tidak ada alasan pembenar untuk dosa untuk suatu dosa diperbolehkan untuk dosa yang lebih besar. Membandingkan dua hal buruk tidak menjadikan satunya jadi baik. Nah itu. Dua-duanya seperti tetap itu. Itu jawabannya. Capek nih ngobrolan daging mulu nih. Capek kok ya? Kenyang kau? Kenyang. Bawa nasi kali guys, bawa nasi guys. Angetin nasi apa nih di rice cooker nih? Mereka tuh gak perlu mas, begini-begini mas. Gak perlu ya? Gak perlu mereka tuh. Sorry deh. Berarti memang aku benar-benar gak dibutuhkan di sini anjing. Mabok daging mereka tuh begini. Oke, sorry. Maaf. Aku jadi tahu alasan kenapa aku gak lanjut di bulan puasa. Mas Pi kamu subuh dulu subuh. Oh iya, subuh. Gak boleh play victim dulu gitu ya? Subuh dulu subuh. Gak dikasih space-nya gitu ya? Subuh.